selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia. Tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkirian baik, Diko juga berkirian baik. Untuk menyarankan orang untuk tidak usah demo tapi langsung saja ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya itu mengerdilkan proses legislasi. Seakan-akan mengandaikan Mahkamah Konstitusi itu seperti keranjang sampah setelah legislasi dibuat dengan asal-asalan. Ruang publik masih terus dipenuhi dengan informasi penolakan pengesahan RKUHP karena pasalnya masih bermasalah dan proses pembahasan yang dianggap tidak mengedepankan 3 asas partisipasi bermakna. Kami merangkum sejumlah pasal yang masih menjadi kontroversi, diantaranya lah pasal yang paling disebut sebagai klaster kemunduran demokrasi dan mengancam atau merampas kebebasan berekspresi. Pasal 217 hingga 240 soal penghinaan kepada presiden dan lembaga negara, serta pasal 256 soal pemberitahuan menggelar demonstrasi hingga pasal soal pencemaran nama baik. Lalu yang kedua, klaster di mana negara dianggap terlalu jauh mengatur urusan privat warganya, dimulai dari pasal 408 hingga 410 soal pelarangan pengenalan alat kontrasepsi pada anak, hingga pasal 411 hingga 413 soal perzinahan di luar nikah yang baru-baru ini turut mendapat sorotan tajam dari sejumlah media internasional. Ketiga, klaster degradasi semangat anti korupsi, di mana pasal 603 hingga 606 dalam RKUHP memberikan hukuman 2 tahun lebih rendah bagi para koruptor jika dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tak hanya itu, denda yang dibebankan juga berkurang, di mana paling rendah di kategori 2 adalah 10 juta rupiah, padahal kalau di Undang-Undang Tipikor paling rendah dendanya adalah 200 juta rupiah. Dan masih ada sejumlah pasal karet lainnya. Aksi protes melalui unjuk rasa tak berbuah hasil, sehingga opsi untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi menjadi opsi terdepan yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat. Namun bagaimana melihat peluang gugatan tersebut akan dikabulkan oleh 9 majelis hakim di Mahkamah Konstitusi? Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebutkan opsi gugatan ke Mahkamah Konstitusi melalui uji formil dan uji material akan tetap dilakukan. Namun ada rasa pesimistik terhadap independensi dan objektivitas Majelis Hakim Konstitusi. Salah satu hal yang mendasarinya adalah diberhentikannya Hakim Aswanto karena Hakim Konstitusi itu diduga tak mengawal kepentingan DPR. Tak hanya itu, Bivitri juga menyebut upaya melemahkan Mahkamah Konstitusi juga dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam revisi Undang-Undang MK yang kini tengah dibahas Komisi 3 DPR bersama dengan pemerintah, di mana salah satu pasalnya mengatur soal pencopotan hakim. Kepercayaan diri yang berlebih-lebihan dari mereka karena mereka menganggap dirinya telah mampu mengendalikan Mahkamah Konstitusi. Kenapa begitu? Karena sudah dilakukan aksi pencopotan hakim karena putusannya tidak menyenangkan politisi, yaitu Pak Aswanto, dan bahkan sudah akan dibahas, sudah ada draftnya, benar-benar akan mulai dibahas, revisi Undang-Undang MK yang akan membuat semua hakim bisa diperlakukan seperti Aswanto, bisa diaswantokan, bisa diberhentikan tengah masa jabatannya. Jadi itu kan sebenarnya ancaman terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman karena yang dinilai nanti putusannya. Anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari membantah upaya pelemahan Mahkamah Konstitusi melalui revisi Undang-Undang MK. Ia meminta masyarakat untuk tetap menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dalam menjaga peradilan yang independen, imparsial, dan adil. Ia meyakini 9 hakim MK saat ini memiliki integritas yang baik tanpa tersudut oleh kepentingan politik manapun. Ya tentunya kita tidak boleh mengarah pada nihilisme ya, meniadakan semuanya gitu, bahwa semua tidak bisa dipercaya, kemudian sistem yang sudah terbangun kemudian tidak bisa digunakan. Nah itu akhirnya kita tidak punya pegangan apa-apa. Kita tetap punya kewajiban untuk menjaga sistem ini tetap berjalan ya,
kita juga menjaga marwahnya Mahkamah Konstitusi. Ini juga penting karena dalam beberapa hal ya kita juga membutuhkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi apapun isinya, dan tentunya juga ya 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak mungkin kemudian menjual dirinya, ya, menjual integritasnya, menjual kenegarawanannya dengan menyatakan untuk bisa diatur-atur secara politik dan sebagainya. Tentu mereka juga punya hal-hal yang penting, ya, akan mempertanggungjawabkan putusannya itu. Pemerintah memiliki waktu 3 tahun untuk melakukan sosialisasi dan membentuk peraturan turunan soal RKUHP sejak disahkan. Sementara di saat yang sama, berbagai elemen masyarakat sedang menyusun pokok materi gugatan yang akan dilayangkan di Mahkamah Konstitusi. Ausrion Dholu, Robin Kitt, Jakarta.